Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi kita, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada 10, yaitu perubahan cepat, perubahan lambat. Ini dilihat dari waktunya. Perubahan besar, perubahan kecil itu dilihat dari dampaknya. Perubahan dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki sering juga disebut dengan perubahan yang direncanakan, itu jelas dia dikehendaki, dan perubahan yang tidak direncanakan itu jelas dia tidak dikehendaki. Itu adalah perubahan dilihat dari arah. Sedangkan perubahan struktural dan perubahan proses itu adalah perubahan yang dilihat dari suatu dampaknya atau suatu tujuannya. Sedangkan perubahan progres atau perubahan kemajuan atau perubahan regres itu dilihat dari wujudnya. Jadi ada 10 bentuk perubahan sosial. Perubahan lambat itu disebut juga dengan evolusi, suatu perubahan yang terjadi secara bertahap dan tidak disadari oleh masyarakat. Kalau sudah terjadi suatu perubahan, dia berjalan seiring dengan waktu, dan biasanya perubahan lambat ini nama jadi lambat, dia waktunya lama. Dan suatu perubahan akan diiringi juga dengan perubahan lainnya. Contohnya perubahan masyarakat kita dari masyarakat primitif menuju masyarakat tradisional, kemudian dari masyarakat berburu dan meramu, kemudian menjadi masyarakat meramu. Masyarakat mengumpulkan makanan, kemudian dia menjadi masyarakat yang bertani, masyarakat berburu menjadi masyarakat yang berternak. Itu adalah perubahan lambat. Perubahan cepat disebut juga dengan revolusi. Itu adalah suatu perubahan yang kadangkala direncanakan, cuma dia terasa cepat dari segi waktunya. Perubahan ini itu terjadi pada lembaga kemasyarakatan dan terjadi pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, dan dia akan mempengaruhi dasar-dasar kehidupan masyarakat. Perubahan cepat ini dia akan berdampak besar. Jadi ada kaitannya perubahan cepat dengan perubahan besar, sedangkan evolusi atau perubahan lambat berkaitan dengan perubahan kecil. Seperti misalnya terjadi perombakan sistem ekonomi, sistem pemerintahan, kemudian naiknya harga BBM itu terasa cepat, BBM itu naik kan. Nah, padahal direncanakan itu adalah perubahan revolusi, nanti dia akan memberi dampak yang besar. Perubahan kecil itu biasanya tidak terasa oleh masyarakat, dan kemudian wujudnya itu kecil dan hanya sebagian kelompok saja yang terkena dampaknya atau yang melakukan perubahan kecil ini, dan pengaruhnya itu kecil. Kemudian yang perubahan besar itu adalah perubahan yang pengaruhi sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat. Kelompok yang terkena itu tidak satu kelompok atau dua kelompok, tapi adalah masyarakat secara luas. Perubahan besar ini seperti misalnya ada perubahan dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri, kemudian misalnya lagi naiknya harga BBM. Sekarang ini seperti misalnya perubahan terjadinya kita dalam keadaan wabah, itu adalah juga perubahan besar, dan perubahan itu bagi kita akan mempengaruhi sistem ekonomi kita, sistem pendidikan kita, itu terasa cepat dan pengaruhnya besar. Selanjutnya perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan. Kalau sesuatu yang dikehendaki dan direncanakan, itu akan ada nanti agen-agen untuk perubahan tersebut. Seperti misalnya dalam program pemerintah akan ada pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan suatu perubahan tersebut. Terus kemudian perubahan yang tidak dikehendaki itu biasanya terjadi, ada yang karena faktor alam, ada yang memang terjadinya perubahan tidak kehendaki ini mengikut daripada perubahan yang dikehendaki. Contoh, dilakukannya pembangunan industri-industri di kota besar, maka nanti akan terjadinya urbanisasi. Urbanisasi ini orang yang pergi ke kota itu kan mereka tidak punya keterampilan khusus untuk bisa bekerja pada industri-industri atau pada pabrik-pabrik. Mereka dari desa itu kan punya keahlian hanya bertani. Tiba di kota nanti mereka tidak bisa bekerja di lapangan industri, mereka menjadi pengangguran, dan kemudian muncullah wilayah-wilayah kumuh yang nanti akan menimbulkan meningkatnya kriminalitas, terus
terus kemudian kemiskinan di kota-kota besar, itu adalah perubahan tidak kehendaki. Yang perubahan dikehendakinya tadi adalah pembangunan industri di kota. Yang tidak dikehendakinya nanti orang terjadinya urbanisasi, dan urbanisasi itu yang datang ke kota itu nanti akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Terus lagi misalnya satu lagi contohnya perubahan dikehendaki. Pemerintah ingin mensejahterakan Indonesia. Salah satu bisa membuat sejahteranya itu dengan melakukan program KB, keluarga berencana. Program KB itu kan sasarannya adalah pasutri, pasangan suami istri. Dengan melakukan misalnya adanya pengendalian kelahiran, produksi anak maksudnya, itu dengan misalnya adanya penggunaan alat kontrasepsi. Tapi kenyataannya terjadi nanti di masyarakat kita atau adanya generasi-generasi muda atau orang-orang yang mempunyai berlaku yang menyimpang dengan adanya seks bebas menggunakan alat-alat yang digunakan dalam program KB tersebut. Itu adalah perubahan yang tidak dikehendaki. Terus kemudian perubahan struktural. Ini perubahan struktural ini adalah suatu perubahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk nanti merubah sesuatu program baru misalnya. Dalam misalnya bertukar presiden kita, dia buat program baru, adanya kartu miskin, adanya program kerja dan sebagainya. Itu adalah perubahan baru. Kalau yang perubahan proses, perubahan yang melanjutkan program yang sebelumnya. Misalnya bertukar pun presiden sebelumnya punya program, presiden yang baru nanti melanjutkan. Begitu misalnya juga gubernur dan wali kota. Terus selanjutnya program perubahan regres dan perubahan progres. Perubahan progres ini yaitu suatu perubahan yang tidak di dalam masyarakat kita yang membawa kepada kemajuan. Contoh juga kepada Ananda kan pasti mengalami suatu perubahan baik dari sikap dan perilaku, gaya hidup, penggunaan teknologi, kemudian pengetahuan. Kalau misalnya Ananda menjadi lebih baik, semakin pintar dengan menggunakan teknologi tertentu, itu berarti perubahan dalam diri Ananda adalah perubahan kemajuan. Tapi ketika Ananda menggunakan teknologi canggih, perilaku Ananda tidak canggih, tapi perilaku Ananda menjadi menyimpang. Itu adalah perubahan dalam arti regres. Juga seperti terjadi pada masyarakat kita. Masyarakat kita sudah menjadi masyarakat industri, sudah menjadi masyarakat yang menggunakan teknologi canggih, maju. Tapi terjadinya perubahan juga dalam segi perilaku, yaitu meningkatnya kriminalitas. Oke Ananda, itulah materi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial.